Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sore ini edar Sipa Channel yang selalu diikuti sahabat ya. Semoga sahabat semua sehat walafiat, Amin. berkah hidupnya, Amin. berkah keluarganya, Amin. dan selalu diberikan kekayaan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan tidak ada masalah tentunya. Amin. Dari Cipaya Channel ini awal kali ngonten Kang Septian ya, ini cerita sedikit. Dulu kita fokus ke ngambil ODGJ di jalan. Oh, iya. Ada beberapa konten itu ada di YouTube-nya, dan di perjalanan waktu ya ada konten dakwah juga para ustadz di Tasik ya. Dan sekarang berjalan wakaf Al-Quran ke beberapa majelis taklim di masjid, di madrasah, dengan cara tidak dicekcok, jadi urut gitu, insya Allah Iya. terdekat sampai Iya. entah kemana kayak obat nyamuk gitu. itu Iya. yang akan kita lakukan ya, kecuali mungkin ada permintaan khusus itu baru mungkin Ustaz ingin di sini ya, itu nanti dipertimbangkan. Kalau tidak permintaan, insya Allah akan urut seperti obat nyamuk, itulah yang konsepnya. Itu konsep awal, insya Allah ya. Kenapa seperti itu ya, agar ini aja lebih enak aja, Iya. lebih pas ya. Ini alhamdulillah di sore ini habis pembagian wakaf Quran di madrasah apa lupa lagi namanya, Matlaul Ulum. Matlaul Ulum. Ini kebetulan ini yang punyanya ya, ini ibunya mertua. Mertua. Ini Septian ini asli dari Cirebon. Cirebon. Ya. Terus sekolah dulu di mana? Dulu di SMK Bina Insan Mulia Cirebon. Ya. Mondok. SMK dari Iya. SD, SMP di SD situ. di MI Rodotul Mubtadiin Nah. di Cirebon. SMP-nya. SMP di MTS Negeri 1 Cirebon. Terus SMK jurusan apa? SMK Broadcasting. Oh, broadcasting. Apa itu? Ngurusin Broadcasting itu sama ngaruh di pertelevisian, Mas. Oh gitu. Di multimedia. 3 tahun ya. 3 tahun. Habis selesai itu kemana? Selesai itu langsung mondok ke Al Kausar Cianjur, Warung Kondang. 2 tahun di sana, Pak. Setelah itu langsung berangkat. Kenapa tiba-tiba ingin mondok itu? Kan dari umum tadinya. Dari kecil pikiran hanya pengen mondok. Dari kecil pengen mondok. Tiba-tiba nemu di Al Kausar, katanya tempat pembimbingan yang efektif, yang kondusif buat kita belajar dengan tempat yang nyaman. Alhamdulillah dengan berkat wasilah dari pondok itu saya bisa belajar di sana di Turki. Berapa tahun itu? Di Turki udah masuk 3. Di Al Kausar. Di Al Kausar 2 tahun. Oh, 2 tahun persiapan ke Turki itu langsung. Begitu masuk berarti udah target ingin ke Turki ya? Belum. Awal niatnya mah persiapan buat ke Al Azhar Kairo Mesir. Oh gitu. Ya, karena Allah itu mungkin berbeda rencananya dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin di Turki lebih baik. Belum ada persiapan sedikit pun dari nol. Makanya mau ngomong apa orang Turki saya nggak terlalu mengerti. Boro-boro belajar Turki. Bahasanya apa? Bahasa Turki, bukan bahasa Arab lagi. Udah bisa sekarang? Ya, alhamdulillah. Selama 6 bulan saya belajar. Coba sapa dengan bahasa Turki itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat, gimana, sehat kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Turki. Kardeşim, benim adım Septian. Size nasılsınız? İyisiniz? Burada konuşacağız hakkında YouTube, böyle ODGJ ve başka diğerleri çok yani. Unutma subscribe. Orang Turki itu. Benar bisa dipelajari ya bahasa Turki ya. Insyaallah. Ada teman itu dia bisa lewat orang Turki ngobrol itu. Bisa bahasa gak sampai Turki malah bisa bahasa. Iya, kadang otodidak. Soalnya dari awal di Al Kausar belajarnya bahasa Arab, Mbak. Belajar bahasa Arab, tidak ada persiapan sama sekali ke Turki.
Makanya pas berangkat pertama kali ke Turki, nanya toilet ke orang Turki aja kan dikasihnya kantin. Jadi yang tadi mau mengeluarkan malah masukkan, disuruh masukkan, jadi bingung. Itu faktor bahasa. Sekarang udah 3 tahun udah nyaman ya. Alhamdulillah. Berangkat lagi bulan apa? Insya Allah kalau Allah mengizinkan mah di setelah bulan Syawal. Syawal. Ya. Ramadan di sini ya, gitu ya. Pengen merasakan lagi gitu. Soalnya siap Ramadan pasti di perantauan. Ya. Udah nikah juga Septian ya? Alhamdulillah. Ya. Udah lama berapa tahun? Nikah di 27 Januari 2021. Di sana di sini. Niatnya mah pengen nikah di sana, cuman ada sedikit berkas yang harus dibetuli. Nah, udah punya anak juga. Alhamdulillah. Berapa Istri tahun? hamil di bulan Februari akhir gitu, udah mulai hamil. Ya. Lahir melahirkan di 18 November di Indonesia. Di Indonesia ya. Susah kalau di sana mau bidan. Tadi niatnya mau lahiran di sana supaya di akta kelahirannya Istanbul. Sekarang di sana itu belajar sambil ini belajar juga. Gitu. Apa yang dipelajari di Turki itu? Dipelajari di Turki itu pertama sisi dari kazanamanya kurang. Kalau dari sisi kazananya kurang menurut saya. Karena dengan waktu 1982 dengan dipimpinnya Kiai Mustafa Kemal Atatürk, itu Turki udah beda suasananya dengan keislamannya. Frontal ya. Udah ya saya nggak mau menjelekkan karena menurut saya itu sangat berpengaruh karena beliau penuh tangannya dengan darah umat muslim. Kerajaan atau gimana? Ya, itu waktu kekhalifahan waktu Utsmani itu udah hilang sebenarnya pas di-upgrade sama presiden gitu. Saya nggak mau bercerita itu, mungkin dari sisi khazanahnya itu udah mulai kurang, bahkan sampai sekarang ke bawahnya. Jadi hanya beberapa kota yang benar-benar Islamnya itu masih kuat, kayak Bursa, kayak di Gorukle kadang ada juga yang masih Islamnya itu Islam liberal. Jual-jual minuman keras di samping jalan itu udah lumrah. Kalau kita di kota apa? Kalau saya di kota Banderma. Kota Banderma, sebenarnya Banderma itu bukan kota. Banderma itu distrik bisnis antara Izmir sama Istanbul, Pak. Jadi cuman kayak transitnya gitu. Nah, di situ pusat bisnisnya. Banyak konflik juga ya di sana. Kalau masalah konflik itu sama masih saudara, masih sama negara saudara sendiri gitu. Kayak di Idlib waktu saya pertama kali kuliah itu perang di situ di Idlib, di perbatasan Suriah sama Turki. Gitu. Siap, ini kebetulan ini Allah perkenankan saya ketemu nih dengan seorang mahasiswa yang berada di Turki. Mudah-mudahan ini beliau nih di sana dapat ilmu yang manfaat dan juga mengabdikan ilmunya juga. Bahwa Allah takdirkan seperti apa itu urusan Allah itu. Kita punya rencana, Allah punya rencana, tentunya yang paling baik itu pola dari Allah, sebuah rencana Allah yang akan menang itu kan. Kita hanya mengikuti aja. Baik Pak Septian, makasih bincang-bincangnya. Semoga antum selalu sehat, dijaga Allah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti doakan ya dari Turki itu, dari katanya doa seorang muslim yang jauh itu mujarab, mustajab ya, soalnya di negeri orang jauh luar biasa itu. Insyaallah. Hati dan pikiran tuh mungkin lebih dekat ya, beda suasana memang. Saya juga pernah merantau ke daerah Malang, Surabaya, terus ke Solo itu dari Jawa. Beda memang. Kita ini di perantauan itu memang waktu dan segala sesuatu harus kita perhitungkan ya. Kalau di nomor sorangan kan orang gak kerja juga ada yang makan itu gitu. Ada pesan mungkin ke anak muda atau ke siapa yang mungkin bisa dengar ini untuk tausiah sebentar. Silakan. Kalau pesan mah mungkin jangan terlalu berekspektasi tinggi, karena
takut nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Kecewa, ya. Subhanallah. dengan yang kita inginkan. Kebanyakan orang sakit hati kalau nggak sesuai ekspektasi, karena Ya. kita punya Allah yang punya rencana yang lebih mungkin lebih baik menurutnya. Ya, ya. Walaupun rencana menurut kita itu baik, tapi kata Allah jangan, makanya tiba-tiba jangan seperti yang tadi saya ceritakan itu adalah sebuah gambaran yang tadinya saya mau ke Mesir, Allah belokkan ke Turki. Itu juga tanpa ada aba-aba, saya belum persiapan, ibarat kata mau perang gak bawa senjata, jadi gitu. Iya. Makanya intinya jangan terlalu berekspektasi tinggi, tetap kita nggak apa-apa kita berharap, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai ekspektasi, tapi jangan terlalu berharap oh ekspektasi saya ini bakal jadi liana Allah kun fayakun. Kalau semisal Allah bertindak lain, maka itulah yang terjadi. Ya, terbaik Ya, boleh. itu yang terbaik insya Allah. Ya, untuk mudah-mudi sekarang kita sama-sama memperjuangkan agama Allah. Ya. Kita sama-sama bareng-bareng gimana persiapan buat di akhirat nanti. Ya, mungkin sih gitu, Pak. Siap ya begitu sahabat ya, semoga obrolan ini manfaat, dan sekiranya ada manfaatnya boleh di share sebanyak-banyaknya ke saudara, teman, sahabat semua ya. Ya demikian ya perbincangan kami pada sore ini bersama Kang Septian, Akang atau AA ya. Panggil Akang aja, Kang Septian. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kebaikan. Amin. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.